Abah Imron ini baru bisa julukannya ini luar biasa. Akpol, apa itu akpol? aki-aki polong. Ya, Abah Imron nih kemana aja Abah Imron? Alhamdulillah sehat. Abah Imron ini Baru bisa julukannya ini luar biasa. Akpol, apa itu akpol? Aki-aki polong. Bang, mau nanya nih Hmm. terkait terkait pengalaman Abah nih. Oh, Abah ini kan banyak banget pengalamannya sampai sekarang usianya berapa Pak? 65 tahun. 65 tahun ya, 65 tahun. Udah pernah Berjalan. masih 17 tahun belum? Oh, sangat ini, malah 17 tahunnya panjang. Panjang ya, oh, pacaran mulu dulu ya Pak ya? Nah, Soalnya kan dulu mah kan disebut orang Sunda itu jangkung-jangkung genjang. Jadi badannya teh jangkis gitu. Jangkis Nah, gitu jadi, ya. Tapi merangsang gitu. Merangsang ya. Bisa. Pak, waktu lulus SMA nih, pernah berpikiran untuk berkarir langsung atau kuliah pada saat itu? Oh, enggak. Pada saat itu memang oleh karena orang tua saya tentara, Nah, anaknya banyak, 10 orang. hmm, Jadi dia hanya bisa menyekolahkan kakak saya yang perempuan pertama dan kedua untuk kuliah. Nah, di bawahnya itu ada 7, 6 lelaki, 1 perempuan. Jadi orang tua saya berbicara pada saat itu, Anda hanya saya sekolahkan cukup untuk setingkat SMA. Jadi SMA dulu diarahkan ke sekolah teknik. Jadi saya pada saat itu tamat sekolah teknik STM Negeri 1 Palembang. Pada saat itu pas orang tua saya dinasnya di Palembang di Kodam Sriwijaya. Nah, setelah tamat itu saya di STM itu, saya berpikir kalau saya diam di Palembang itu kenakalan saya akan bertambah. Ya maklum anak kolong. Tapi nakal benar tuh. Oh, nakal benar itu. Ah. Jadi anak kolong biasa. Jadi pada saat saya berpikir itu, saya punya cita-cita ingin ke Jakarta. Nah, jadi ada 3 teman saya ajak ke Jakarta. Nggak tahu dia duit dari mana, semua mengambil. Siapa tuh Pak temannya? Nah, ada teman saya itu satu Iskandar, pensiunan seorang marinir juga. Yang satunya si Huzairin, dia meninggal di Mesir pada saat itu. Setelah dia dari Jakarta dia kerja ke Arab Saudi. Sudah itu kerja di radio Mesir dengan pamannya. Nah, pada saat dia di Mesir itu dengar kabar cerita meninggalnya itu dan naik mobil kecepatan tinggi dia nabrak onta gitu. Dia meninggal. Nah, yang tertinggal di Jakarta itu orang saya pada saat itu. Beneran nabrak onta? Iya, menurut berita ini. Menurut berita ya. Tapi udah diklarifikasi itu bener atau enggak berita dia? Ya bisa jadi, soalnya saya sudah di sini, orang tuanya kan di Palembang. Saya jarang berhubungan. Nah, memang sampai sekarang tidak ada berita lagi gitu kan. Nah, kalau yang Iskandar itu ya pensiun dari marinir. Berarti ini ya teman perjuangan gitu ya, Pak? Perjuangan. Nah, Itu lagi nakal-nakalnya kami pada saat itu saya terdampar di Berlin. Ya, karena ada sepupu ibu tentara juga di Berlin. Nah, dari Berlin itu ada salah satu yang saya ikutin, tapi saya libatkan sekarang ya. Yang tidak saya ceritakan, saya pernah juga jadi TNI sebentar gitu. Nah, dari situ saya berangkat. Tapi jadi TNI itu terakhir kali jabatannya apa? Tahun 79, tapi 79 sebagai apa ya waktu itu di ya tidak perlu saya ceritakan itu. Nah, Ah. yang kayak ini, soalnya bahasanya kurang. Nah, saya ya saya nggak mau buat apa sehingga saya diam lari ke kampung halaman ibu saya di daerah Jasik. 1 tahun saya keluar ke Bandung. Di Bandung saya melamar di
pindah. Dulu belum PT, Hmm. masih pabrik industri angkatan darat. Tidak ya. Iya, saya ditaruh di bagian pamurat. Jadi pamurat itu pabrik amunisi kaliber berat. Nah, posisi saya di Kopimed. Jadi pembuatan akhir dari Senjata. bukan peluru, Peluru ya. peluru mortir, Peluru mortir. peluru mortir 8 dan peluru mortir 6 dulu, peluru mortir 5. Pada saat itu kan kita masih terjadi konflik dengan retailing kan gitu. Jadi banyak membutuhkan peluru pada saat itu. Nah, saya di Kopimed 2 tahun saya dipindah. Pada saat itu memang ada persiapan untuk menjadikan PNS TNI kan, Ankam. Tapi saya ikut tes di Badan Meteorologi Geofisika. Keterima bisa tidak. Nah, pada saat tes itu saya diterima dan saya ikut di akademi, itu ikatan dinas. Ikatan dinas di Akademi Meteorologi itu lulus tahun 81. Lulus tahun 81 ya. Iya, lulus tahun 81. 81 saya lulus. Penempatan saya pertama di Jakarta 6 bulan di bidang meteorologi. Sudah itu saya dipindah ke Lembang. Tapi emang ada backgroundnya ya di situ Ada, awalnya. kan dari akademi tidak ada background itu kan fisika murni, pendidikan fisika. Tapi awalnya bingung nggak Pak? Tidak Di juga. situ nggak juga. Tidak. Karena udah berjalan aja. Bukan, oleh karena yang ikut sekolah ini kan cerdas orangnya. Yang namanya Pak Imro itu kan cerdas ya. Cerdas tuh apa ada kepanjangannya nggak? Hah? Apol aja ada kepanjangannya. Enggak. Coba cerdas ada nggak kepanjangannya? Jadi dia Kita tes nih, cerdas ada nggak kepanjangannya? ada nanti. Oh jadi ya pikirin dulu aja lah Pak. Sebenarnya kan, Pikirin. sebenarnya kan pada saat itu pembelajaran tentang geofisika itu kan fisika bumi kan. Yang bisa kita ikutin. Nah, saya di akademi itu sebagai ketua kelas. Jadi memang saya ini selama ini selalu jadi ketua. Jadi jiwa pemimpinnya gitu ya. Bukan jiwa pemimpin, tapi orang mungkin terkesima Kalau dengan saya. ketua kan pemimpin Pak. Berarti Iya, jiwa kan pemimpinnya pemimpin. keluar dong dari Bukan, awal. orang terkesima, selalu menunjuk Nah, dulu mah masih Imron aja jadi ketua. Jadi saya ketua kelas. Jadi dari alumni saya angkatan 81 itu saya tetap dipanggil ketua. Dari 34 jurusan geofisika itu kami masih mengadakan reuni gitu. Tapi sekarang sekitar 20%-nya sudah pada meninggal. Nah, mereka itu ya sekarang pensiun aja sudah penjabat semua. Cuman saya aja bukan pejabatnya gitu kan. Cuman saya masih dipanggil ketua. Bukan pejabat tapi dijabat gitu ya. Ya, pejabat gitu. Akhirnya setelah itu saya dinas di Lembang. Di Lembang itu kebenaran dinas di bidang menjaga seismograf. Seismograf itu kan alat untuk mendeteksi gempa kan. Jadi kita tahu origin timnya, terjadi gempanya berapa, skala Richternya berapa, itu punya ada perhitungan-perhitungannya. Sehingga saya dulu punya insting pada saat terjadi gempa, lihat dengan gerakan goyang aja saya sudah tahu itu bahwa gempa itu di Sukabumi atau di Pangandaran ya, atau di Jogja. Jadi Gitu. ahli gempa ya, yang Ya, goyang-goyang pada saat tahu itu ya. Kalau goyang-goyang di tempat gelap itu itu. beda lagi, itu tremor. Tremor kayak gempa gunung berapi. Jadi gempanya itu gempa sesaat. Oh gempa sesaat ya? Iya. Gempa sesaat. Tapi kalau gempa bumi itu kan dia punya durasi panjang kan, gerakannya itu terdeteksi. Jadi kan gerakan misalnya ke atas, C itu kan kompresi. Kalau ke bawah pertama itu dilatasi kan, baru gerakannya itu durasinya itu sampai berapa senti gitu. Nah, dari pergempaan itu. Nah dari situ pergempaan itu saya berpikir, saya nikah pada saat itu tahun 85 dengan istri saya taruh di rumah dinas di Lembang. Tapi saya berpikir, kalau saya hanya jadi pegawai negeri, saya tidak bisa menyekolahkan anak sampai setingkat universitas, apalagi SMA kata saya pada saat itu. Nah dari situlah jiwa saya terpicu. Selain saya sebagai pegawai negeri PNS, saya harus menjadi pengusaha. Ya apa arti pengusaha? Tahu? Coba apa?
Pengusaha itu apa? mengusahakan barang yang tidak ada jadi ada. Nah, ini udah dipikirin ini dari jauh-jauh. Kan kalau tadi didadak nggak susah. Awalnya itu saya situ ada lahan yang nganggur, lahan kantor saya. Tapi pada saat itu nih zamannya Abah itu jadi PNS itu terjamin nggak? Kurasa tidak terjamin, Gajinya tidak terjamin dan gaji sangat kecil sekali. dulu kecil ya. Kecil Berapa sekali. itu? Tapi ya Ingat berimbang nggak? lah dengan harga ini kan dulu gaji pertama kita cuma 23 juta, 23 ribu. 23.600, tapi berimbang lah kalau kita beli sayur di Lembang, di itu masih bisa tercover lah gitu. Tapi kan kita punya kebutuhan lain, pengen kursi, pengen ini kan, ya terpaksa kan kita pisah-pisah kan, pecah-pecah kan. Akhirnya kan tujuannya, akhirnya pegawai negeri itu kan rata-rata kan koperasi pinjamnya. Jadi dia istilahnya tuh terikat dengan koperasi, habis pinjam lagi, habis pinjam lagi. Oh, jadi dari situ Abah Nah dari berpikir situ saya ya, terpicu. berpikirnya jadi PNS aja nggak cukup. Nggak gitu kan? cukup. Nah, harus Saya usaha lain jadi gitu. usaha. Nah, pada saat itu ya saya istilahnya ada lahan kosong, saya tanam kapri gitu kan, sehingga saya bisa menjual kapri dari panennya saya kumpulkan duit. Udah tuh saya jadi calon motor, jual beli motor pada saat itu. Dan PNS itu hasil tanah itu tanah pada larang juga dari PNS. Oh kan? enggak juga. Nabung itu, gitu, itu nabung dari lah. bisnis. Tidak ada yang Bisnis dari, ya? dari PNS itu bullshit lah kalau kita mau. Buka-bukaan ya? Ya buka-bukaan kalau kita mau, kecuali kalau korupsi ya. Nah cuman oleh karena jiwa saya tidak ada jiwa tujuan untuk korupsi, untuk mengkorupsi itu tidak ada sama sekarang. Lebih baik saya jadi berusaha, yaitu jadi pengusaha barang yang tidak ada jadi ada, itu jadi pengusaha. Nah dari situ saya berjalan terus bergerak. Usaha apa aja waktu itu? Macam-macam. Dijalanin. Jadi serabutan saya usaha yang Apa aja bisa tuh? menghasilkan uang. Apa aja tuh? Nah. Selama itu. Macam jual beli motor, saya menjadi calo karena jual beli sayur, jual beli sayur, macam-macam aja. Yang ada peluang bisnis saya masukin. Nah setelah itu saya berkembang, tapi saya tidak meninggalkan fungsi saya sebagai PNS. Jadi pekerjaan, oleh karena dulu saya bekerja itu di PNS itu kan oleh karena kita sebagai pemantau gempa, ya kita di shift 2 hari kerja, 2 hari libur. Nah 2 hari libur itu saya manfaatkan Untuk usaha lain. untuk usaha. Nah dari situ saya bergerak dulu sampai saya bisa menjadi pemborong kecil-kecilan. Berapa lama waktu itu jadi PNS ceritanya? Ya PNS sudah mulai dari 81 itu saya didirikan. Berarti berapa tahun? 81 sampai 85 itu saya 81, 85, 4 tahun ya? ya masih PNS terus, sampai PNS terus semua berjalan, tidak saya tinggalkan. Oh, terus aja. Cuman berbisnis saya ini kan. Nah dari situ saya bergerak pada saat itu. Jadi yang pokok itu PNS-nya atau bisnisnya? Ya mana yang menguntungkan? Yang menguntungkan usaha. Yang menguntungkan saya usaha lebih besar saya usaha, tapi PNS-nya tidak akan saya tinggalkan. Oh, berarti PNS Nah, ini dan saya tidak mau- tambahan dong Ya atau kewajiban? kewajiban aja. Kewajiban yang dijalankan ya. Kan sebagai saya PNS. disumpah sebagai PNS, ya kewajiban pekerjaan saya laksanakan. Tapi PNS-nya saya laksanakan, usaha harus lebih besar. Soalnya kalau kita PNS kita hanya mengandalkan gaji yang disiapkan oleh negara sesuai pangkat kita. Gitu kan. Nah, akhirnya dari situ saya bergerak. Nah, dari situ saya sudah mulai memborong. Nah, dari situ saya pelajari. Nah, saya dipindahkan ke posisi di Jalan Cemara. Cuma Cemara Bandung. oh, ini Itu kan cuma ada kantor BMKG. Oh, iya. Beneran saya ditaruh di situ di bagian peralatan. Ya istilahnya dulu mah kapok peralatan. Nah situ saya pelajari alat-alat. Selain saya mempelajari tentang Tugas dan job desk-nya itu apa? ya tentang seismograf, tentang geofisika, peralatan geofisika, saya pelajari tentang peralatan meteorologi. Nah, setelah saya pelajari meteorologi, kenapa saya nggak jadi pengusaha alat-alat meteorologi? Soalnya dulu banyak pengadaan bidang meteorologi diambil dari orang-orang yang bukan profesinya. Akhirnya saya belajar. Nah dari situlah saya mulai mengikuti setiap daerah-daerah saya tawarkan alat-alat meteorologi. Alat meteorologi itu banyak macamnya. Nah kebanyakan dulu produknya itu produk Amerika, produk Inggris dan produk Jerman. Nah sehingga saya bisa istilahnya impor barang dari sana sesuai dengan permintaan stasiun yang ada.
Nah itu sampai saat ini gitu. PNS saya tetap berjalan. Jadi berimbang antara PNS dengan ini saya Usaha nggak keteteran pada saat itu. tidak keteteran. Demi dapat tambahan ya. Tidak tambahan. Demi apa beli Nah. kursi sama meja. Bukan beri kursi lagi. Saya sudah bisa Mobil. menikmati hidup, punya kelebihan, bisa beli mobil, bisa nyekolahkan anak, Beli tanah. bisa beli tanah. Tanah gitu. pada larang tuh termasuk tuh. Ya, termasuk tanah sawah yang ada di Cikalong, di Padalarang, di Nah, Padalarang itu ada berapa lokasi, 3 lokasi gitu kan. Ada yang di Gunung Halu gitu kan. ada yang dijual juga. Ada yang Cianjur, tidak ada yang dijual. Ya, aset ya, warisan ya. Warisan ya. Saya nikmatin aja yang saya hasilkan sekarang, yang itu kalau sudah dibeli ya biarin aja. Ya, siapa tahu nanti anak saya membutuhkan juga gitu kan. Nah, sampai sekarang jadi saya bergerak terus, akhirnya ya saya terpacu. Pada saat itu ya saya sekolah ya, sarjana hukum, sudah mendapat sarjana hukum. Di mana sarjana hukumnya? Kebenaran, nah ada cerita yang terlibatkan. Pada saat itu saya kan pernah kuliah di Palembang secara online waktu itu 4 semester, 2 semester saya berhenti. Nah sudah itu saya dikirim ke sana, pindah. Tapi saya tidak pindah, saya kuliah di sana. Nah menyelesaikan di Universitas Sanghyang Kirti namanya, dihukum bareng waktu itu Pak bekas Kapolda waktu itu Pak Dadang Darmida ngambil di sana gitu. Saya selesaikan di sana. Selesai, saya mulai bermain hoki pada saat itu. Cuman oleh karena kalau kita menjadi orang hukum itu kan harus tahu dengan legalitasnya. Kita harus masuk satu asosiasi yaitu Peradi. Tahun berapa masuk Peradi? Nah itu belum saya. Pada saat itu saya sebagai pokrol. Jadi calon mediasi lah gitu. Calon perkara. Saya selalu membawakan perkara teman-teman saya di waktu yang di Buah Batu dan yang sudah senior. Dari situ saya terpicu. Setelah saya, oleh karena saya tidak bisa menjadi lawyer, soalnya terhalang dengan PNS saya. Kan PNS tidak boleh. Nggak boleh, double profesi. Tidak boleh. Memang jabatan. syarat PNS tidak boleh. Nggak boleh, emang tidak boleh. Makanya banyak PNS, jaksa, hakim itu kan tidak boleh dia. Setelah pensiun boleh. Boleh. Nah pada saat setelah pensiun 2012 saya berjalan, 2015 saya ikut PKPA. PKPA, ya. Udah tuh 2016 saya isi upah. Lulus lah dengan jadi tidak ada halangan, tidak berkali-kali saya ikut upah itu langsung lulus dan langsung sekitar 3 bulan disumpah. Baru saya menjadikan saya Peradi murni. Peradi murni ya. Iya. Udah Peradi yang di bawah asuhan Pak Dr. Fauzi Hasibuan. Berarti udah melewati ujian advokat, PKPA ya, dilantik disumpah. Iya, sumpah. Nah, saya jalankan profesi itu. Oleh karena saya sudah pensiun, ya maksudnya itu ya tujuannya untuk melawan lupa, sehingga ilmu itu kan bisa terserap dan bisa membantu masyarakat ya sesuai dengan kita orang hukum kan ada istilahnya itu kan itu ya kalau saya baca itu fiat justitiar wat kalem ya itu kan ada artinya kan. Nah, itu profesi itu saya jalankan, tapi bisnis saya sampai sekarang saya jalan. Soalnya kalau saya backup dari sebagai lawyer, ya itu tidak menjanjikan. Soalnya kan kita menunggu klien, bukan kita istilahnya menjual. Perkara apa nih yang pertama kali Abah tangani pada saat pada saat sudah disumpah? Kebanyakan ya perkara pidana sih. Perkara pidana apa? Penipuan, penggelapan. Ya rata-rata ada penipuan, ada penggelapan, ada narkoba gitu. Ada yang berkesan nggak sih perkara yang berkesan? Semua alhamdulillah perkara itu saya tidak mengecewakan klien saya, semua berjalan dengan. Yang paling ingat saja perkara apa yang ditangani? Merasa ya kemarin yang narkoba itu. Ya, gimana itu? Pemakai atau pengedar? Enggak. Jadi pada prinsipnya itu semestinya dia bukan pengedar sih.
tapi ada setujuan pengedar. Dia hanya korban daripada medsos. Jadi dijanjikan dia titip barang dan dia tidak mengenal yang mengirim barangnya itu. Oleh karena ini masih anak-anak dan tidak tahu permasalahan hukum dan risikonya, dan dia juga seorang penganggur, dia terima aja. Dan dia juga ditangkapnya pada saat dari Mabes Polri itu, dia hanya tugasnya mengirimkan, jadi kurir, mengirimkan barang ini, tolong kirimkan melalui JNE, kirimkan ke si A, si B, si C. Nah, sebelum barang itu terkirim, dia sudah dicapok di situ, tertangkap. Nah, semestinya kan secara hukum anak ini kan bukannya pembuat atau pengedar. Soalnya ketidaktahuan itu, apalagi anak yang masih muda-muda, umur 20 tahun, 19 tahun. Jadi menurut Abah itu merasa dijebak gitu. Iya, jadi anak itu merasa terjebak sih. Tapi dia pakai nggak? Dia tidak pakai. Tidak pakai sama sekali ya? Tidak pakai. Ketika dites urin? Tidak, normal. Normal. Negatif, tidak ada. Dan barang itu kan belum terkirimkan, baru mau dikirim. Nah, ini yang tanda tanya besar, apakah ini ada permainan di belakang atau tidak kan? Sehingga anak itu dituntut yang terakhir dengan putusan 9 tahun 7 bulan. Ya, karena dia Oleh karena di kos-kosannya itu ada barang titipan yang berupa untuk meracik rokok gorila, tembakau gorila itu. Cuman belum teracik, tapi untuk diracik. Nah, yang barang dikirim ini barang sudah jadi, yang minta dikirimkan dari si pengirim. Nah, si pengirim ini sampai sekarang tidak tahu. Padahal fokusnya itu yang pengirim itu semestinya yang dikejar oleh aparat, tapi tidak tahu pengirim itu di mana. Sehingga anak dua ini korban. Ya, dengan korban dia harus mendekam di penjara 9 tahun 7 bulan. Putusannya 9 tahun 7 bulan ya. Itu setelah itu pengalaman situ. Pengalaman. Udah lama tapi itu baru kemarin. Baru ini ya. Baru Tahun 2020 ya. Tapi sudah merasa Awal maksimal. 2019. Sudah merasa maksimal Semestinya sebagai kuasa hukum. Kita semestinya merasa belum maksimal sih, cuman oleh karena kita harus pikir-pikir gitu kan, tanya ke orang tuanya mau banding nggak, orang tuanya sudah menyerah tidak mau banding, ya udah. Nah, sebatas itu kan yang kita bela kan, tapi kalau orang tua yang banding ya kita bela lagi, kita banding atau sampai kita kasasi gitu. Tapi ya orang tua sudah nyerah begitu ya sudah itu. Waktu itu dibayar nggak? Semestinya kalau dibilang dibayar ya kita dibayar sih, dibayar dalam kategori ya istilahnya uang operasional kan. Mungkin udah naik banding gara-gara memikirkan biaya. Kurasa orang tuanya sudah kehabisan dana sih, kasihan ya, orang tuanya itu sampai bisa menjual rumah gitu. Nah, di samping itu ya juga itu pengalaman saya. Jadi saya sarankan ya bagi anak-anak muda itu ya menjadikan seorang lawyer ini, jadilah lawyer yang jujur. Jadi jangan mengecewakan klien. Oke, tapi Abah itu dengar-dengar masuk juga organisasi yang bernama FKPPI. Oh iya, kalau apa organisasi FKPPI itu Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan ABRI dan Putra Putri TNI Polri. Nah, itu oleh karena dasarnya FKPPI. Berarti itu, harus pensiunan ini? Ya. Angkatan darat itu? Tidak, jadi dia yang menjadikan FKPPI, anggota FKPPI itu kan syaratnya itu kan satu, anak purnawirawan TNI, ya, anak purnawirawan ya. Anak TNI aktif, anak Polri aktif, anak perwira Polri, menantu itu tidak bisa jadi anggota, tidak bisa jadi pengurus tapi anggota. Anak sipil TNI itu hanya bisa jadi anggota, tidak boleh jadi pengurus, itu syaratnya. Nah, saya di FKPPI itu semestinya dari awal berdiri itu pernah ikut pada tahun 78 di Palembang, sudah itu oleh karena kesibukan saya mulai aktif itu di FKPPI itu tahun 98. Pada saat reformasi itu sudah mulai aktif lagi. Di FKPPI sebagai apa? Saya waktu itu jadi ketua Dewan Penasehat Rayon di Padalarang. Dan itu jadi pengurus di setingkat Kabupaten Bandung.
udah tuh pernah menjadi pengurus ketua PLT di Kabupaten Bandung, pernah menjadi ketua di Cimahi. Setelah itu menjadi ketua di Kabupaten Bandung Barat khusus Sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah dari situ saya pindah, saya jadi ketua bidang bela negara di FKPPI Jabar. Tugasnya apa aja? Nah, tugasnya yaitu di bidang bela negara itu ya mendidik kader-kader FKPPI, kader bela negara yang biasa kita didik itu di Rindam Cikolek Lembang. Sebenarnya FKPP ini tujuannya apa sih? Tujuannya ya meneruskan cita-cita orang tua kita sebagai patriot bangsa, sebagai pahlawan Fungsinya? yang memerdekakan Indonesia. Ya. Dia sebagai pahlawan, kita ini kan patriot bangsa supaya NKRI ini ya maksudnya itu menyatu dan tidak terpecah. Jadi fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika, udah tuh Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu tujuannya. Nah, kita sebagai anak TNI itu wajib mempertahankan itu. Jangan gitu, kita harus menghargai pahlawan kita yang berdarah-darah untuk memerdekakan Indonesia. Tapi ternyata nanti harus dipecah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, fungsi kita sebagai FKPPI Meluruskan. ya mengingatkan bahwa kita harus jas merah. Jangan lupa dengan Pahlawan sejarah sebelumnya pahlawan gitu. kita. Karena gimana? Mereka iya. Kalau kita lihat orang tua kita, macam orang tua saya di makam pahlawan dengan bintang gerilya, dia pernah membela memerdekakan Indonesia ini kan. Tujuannya itu kan. Betul. Jadi Tidak ada Indonesia lagi. ini merdeka ini kan Merdeka itu nggak terlepas atas perjuangan leluhur tidak terdahulu terlepas. kan itu. Jadi kita harus hargai. Nah, FKPPI itu ke situ arahnya. Jadi di situ ada semua FKPPI itu kan kita harus terdepan menjaga NKRI. Berarti suatu hal yang mulia juga ya. Hal yang mulia kita. Komunitas. Nah ini komunitas anak-anak TNI, Polri itu yang ke situ lari. Nah di samping itu ya memang kita ini terstruktur. Jadi pembinaan kita itu langsung Panglima TNI dan Kapolri itu pembina kita sampai ke tingkat bawah. Kalau tingkat kabupaten kota itu ya Dandim, itu pembina. Sampai ke tingkat rayon itu ya Kapolsek dengan Koramil. Sampai ke tingkat desa yaitu Babinsa dan Babin Kamtipmas. Nah itu di FKPPI, struktur FKPPI. Terorganisir ya. Terorganisir. Dan di organisasi lain kebenaran saya ditunjuk oleh Kapolda langsung sebagai ketua Pokdar Kamtipmas Bayangkara. Jadi ini sebagai mitra Polri, oleh karena SK kita ini yang meng-SK-kannya itu Pak Kapolda langsung. Jadi saya sebagai ketua Jabar. Nah, Pokdar Kamtipmas ini juga mitra Polri, yang maksudnya kita sebagai telinga dan mata dari ujung tombak sampai tingkat desa sampai ke tingkat provinsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Soalnya tanpa dibantu kita harus berpikirlah satu desa itu hanya ada satu Babin Kamtipmas. Sedangkan dia membawahi satu desa itu berapa RW dan berapa RT. Tidak terpantau urutnya. Nah, dibantulah oleh Pokdar Kamtipmas ini, anggota Pokdar Kamtipmas ini. Baik pun informasi intelijen terbuka, dia cepat melaporkan kalau terjadi apa-apa. Terjadi keributan di suatu kampung misalnya, itu hanya cukup dimediasi oleh Pokdar Kamtipmas dan tidak perlu naik ke ranah hukum, tapi harus diselesaikan di tempat. Nah, itu fungsi Pokdar Kamtipmas. Nah, oleh karena saya diangkat di tanggal 20 Januari, pada saat itu kan Munas di pertama di Munas pertama pelantikan pertama ketua Pokdar Kamtipmas Pusat 20 Januari 2020. Nah sampai sekarang itu perjalanan. Tapi tetap semangatnya sampai masa tua ya. Tetap. Jadi kita pada prinsipnya hidup itu jangan melihat umur seolah kita selalu muda gitu. Jadi berpikiran kita selalu berpikiran positif. Jangan sudon ke orang, jangan sirik ke orang. Hidup itu semua bebas. Jadi
jangan membawa beban ke diri kita sendiri. Makanya sampai saat ini alhamdulillah ya kondisi saya masih sehat. Untuk kategori seumur saya 65 tahun saat ini. Ya baik pun posisi setelah dicek kesehatan ya sampai saat ini saya tekanan darah aja masih kayak anak muda. Karena aktivitasnya terus. Aktivitas masih berjalan gitu. Olahraga masih. Apalagi nembak ya aktif. Nah kebenaran saya ada salah satu lagi ya kebenaran saya aktif di Perbakin. Kemarin itu sebagai ketua Perbakin Persatuan Menembak Indonesia. Karena saya kemarin sebagai ketua, sekarang saya tidak lagi ketua, baru-baru ini. Kalau Perbakin itu berbagai bidang. Banyak juga bidang. Dia ada shotgun gitu. Bukan, dia di dalam kepengurusan itu ada bidang tembak reaksi, bidang berburu, bidang target, itu bidang AIPC itu jadi airsoft gun. Airsoft gun ya? Iya. Kalau berburu, sniper? Berburu, bidang berburu. Pakai sniper nggak ya? Iya, ya, triknya model sniper dia nembak jarak jauh, jadi high power rifle sebutnya, jadi dengan senjata api. Nah, bidang target itu banyakkan digunakan air rifle, jadi penembakan senapan angin. Nah itu pembinaan atletnya ke sana. Sebagai apa Pak di Perbakin? Nah sekarang ini saya di Perbakin itu kebenaran sebagai juri. Jurinya itu ya kalau dibilang sudah B ya, B itu ya termasuk internasional ya. Di penjuriannya itu. Nah termasuk 2 anak saya dan menantu saya itu sudah juri internasional semua. Nanti saya bisa dibikin KTA nih. Aku rasa ya dari klub. Kalau KTA itu klub yang kan? mengeluarkan dari klub kita. Nah, karena saya bernaung di klub Siliwangi Shooting Club di lokasi tempatnya ya di Lembang. Ada trainingnya dulu ya biasanya? Tidak juga sih. Langsung Cuman bisa. yang penting kita hobi nanti mau belajar nembaknya kita arahkan. Di mana soalnya kan di klub itu kan ada pelatihnya juga gitu. Jadi kalau kebenaran saya di bidang juri high power rifle ya, jadi penembakan jarak jauh gitu, di bidang berburu. Dan anak saya itu sudah yang paling gede itu kebenaran sudah juri world game ya, sudah sering ke Jerman, sudah itu Asia, sudah dia ke India, Kuwait, Qatar, dia sudah pernah. Ya, termasuk juri-juri Asian Games kemarin kita semua ikut gitu. Ya alhamdulillah sekarang ya saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, posisi badan saya masih sehat. Kalau tekanan darah itu saya masih 110/85. Ada penyakit aneh, diabetes nggak? Oh tidak ada, sampai sekarang kondisi saya setelah dicek itu ya saya tidak kena diabetes. Saya tidak kena asam urat, tidak kena tekanan darah tinggi. Makanya dijulukin akpol sampai Ya, sekarang. dijulukin akpol. Jadi posisi sekarang saya masih sehat, gitu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesehatan terus. Amin. Soalnya semua itu ada di diri kita sendiri. Kalau kita mau sehat ya, pikiran kita harus positif, jangan negatif. Kalau kita banyak berpikiran negatif, otomatis ya penyakit itu akan datang. Oke. Minimal kita tidur juga sudah memikirkan orang kan capek. Lebih baik kita jangan memikirkan orang, pikirkanlah diri kita dan keluarga kita supaya tentram, aman, sejahtera. Amin gitu. Nah, itu keterangan dari saya, bro. Oke, saya kutip nih apa yang disampaikan oleh Abah Imron ya. Pertama, Abah Imron itu berpesan bahwa kita tuh jangan cepat puas. Iya. Ketika kita menjalankan sesuatu harus berani mengambil hal yang menantang. Ya, contohnya aja, Abah Imron ini seorang PNS, ya kan? Karena di PNS ini penghasilannya tidak cukup, maka dia mencoba menjadi seorang pengusaha. Iya. Dan ketika itu dijalankan, alhamdulillah sukses ya. Nah, kedua itu kita harus
selalu berpikiran positif, Iya. ya. Karena dengan berpikiran positif itu kita bisa mensejahterakan minimal diri kita Iya. sendiri dan keluarga kan gitu ya. Oke, terima kasih Abang. Nah, satu jangan lupa kalau kita berhasil, Hmm. jangan lupa sosial kita. Kita harus memberi orang yang membutuhkan. membutuhkan. Ya, Kebenaran intinya kita saya, harus sedekah ya. ya sedekah, terutama sedekah. Kebenaran saya juga masih banyak anak Hmm. asuh. Sekarang sudah sarjana Alhamdulillah semua. ya. Ada 4 anak asuh saya, 2 masih kuliah, Hmm. terakhir sekarang. Jadi istilahnya itu sedekah Anak-anak itu asuh. menambah rezeki kita. Nah, itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Setiap kita berhasil, Hmm. misal kita berhasil 100%, 2,5% harus kita bagikan. Atau kita tidak memberikan 2,5%, kita kumpulkan asuh anak yang tidak mampu, sekolahkan dia supaya mampu. Itulah Itu kunci tujuan. kunci sukses Nah, dari sedekah ya. Sukses. Alhamdulillah saya 4 orang anak asuh saya, belum yang di luar yang tidak diam dengan saya. Ini yang diam aja sudah berhasil menjadikan sarjana. Ada salah satu sudah menjadikan S2. Oke, jadi intinya kita tuh bisa kaya karena sedekah kan gitu Iya, ya. sedekah. Kita Utama harus itu. utama ya. Oke, terima kasih Mbak Imron. Oke, terima kasih. banyak Mbak Imron udah Thank datang you. ke advokat ganteng nih. Ya kan? Ya narasumbernya ganteng kan? Oh, sangat ganteng, tapi buka kalau dibuka